Silakan duduk Pak Ardian. Perkenalkan ini anak pertama saya yaitu Kakak Mona. Namanya Dinda. Tuan Johan yang memperkenalkan Kak Dinda kepada Ardian. Salam kenal, saya Dinda, kakaknya Mona. Kak Dinda yang sudah mengulurkan tangannya kepada Ardian. Saya Ardian, teman Mona di kantor. Ardian yang juga mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Silakan duduk Pak Ardian. Kak Dinda yang mempersilahkan Ardian untuk duduk di depan Tuan Johan dan juga Kak Dinda. Terima kasih Ardian yang sudah menjatuhkan tubuhnya di sebuah sofa. Apakah benar yang dikatakan oleh ayah saya bahwa Anda datang ke sini untuk melamar adik saya Mona? Tanya Kak Dinda. Dari arah ruang bermain, Mona berjalan menaiki tangga untuk menuju ke kamar untuk meletakkan Kania yang sudah tertidur di gendongannya. Seperti biasa, Kania harus tidur di jam 10 pagi agar malam tidak rewel dan jam tidurnya stabil. Setelah meletakkan Kania di kamar, benar, tujuan saya datang ke sini yaitu berniat baik untuk menghalalkan Mona dan menjadikan Mona istri saya. Mungkin saya dan Mona belum terlalu dekat dan akrab. Kita hanya dekat saat kita di rumah sakit saja. Namun saya sudah mencintai Mona cukup lama dan ingin menjadikan Mona menjadi pendamping saya. Jawab Ardian. Sebelumnya maaf Pak, apa Bapak dan keluarga Bapak tidak keberatan jika menikahi putri saya? Sekarang putri saya adalah seorang wanita beranak satu yang tidak mempunyai suami. Tanya Tuan Johan. Memang kenapa Tuan? Mona wanita yang baik, saya tahu betul. Mona seperti ini bukan 100% kesalahan Mona. Ardian yang merasa tidak keberatan jika Mona sudah mempunyai anak. Dan saya akan menganggap Kania seperti anak saya sendiri, lanjut Ardian. Namun apakah keluarga Anda tidak masalah? Apalagi keluarga Anda bukanlah keluarga sembarangan Pak Andrian. Sedangkan keluarga saya hanyalah keluarga berkecukupan, lanjut Tuan Johan. Ardian yang mendengar ucapan Tuan Johan seketika tersenyum. Memang kenapa dengan keluarga Tuan? Keluarga kita itu sama. Bahkan Tuan dan juga Mona adalah dokter yang profesional dan berbakat. Kemampuan Tuan dan Mona tidak perlu diragukan lagi. Kalian adalah dokter yang penuh tanggung jawab dan handal. Puji Ardian. Saya menempatkan Anda dan Mona di rumah sakit saya karena saya tahu Anda dan putri Anda adalah dokter yang patut diperjuangkan dan dipertahankan. Tapi itu menurut Anda, Pak Ardian. Lalu bagaimana dengan kedua orang tua Anda? Saya sebagai kakak tidak pernah melarang Mona dekat dengan laki-laki siapapun. Asalkan laki-laki tersebut benar-benar mencintai adik saya. Begitupun keluarganya, karena saya tahu sudah 2 kali adik saya dibohongi oleh 2 laki-laki. Dan saya tidak mau untuk yang ketiga kalinya adik saya sakit hati. Ditambah sekarang adik saya sudah mempunyai anak. Mungkin laki-laki bisa menerima Mona, namun belum tentu dengan putrinya. Ucap Kak Dinda, yang terus mencoba meyakinkan Ardian bahwa Ardian tidak main-main. Saya akan mencoba berbicara dengan kedua orang tua saya terlebih dahulu. Dan jika Mona mau membuka hatinya untuk saya akan membawa Mona untuk menemui kedua orang tua saya, agar mereka lebih dekat satu sama lain. Baiklah, namun sebelum kalian mengenal keluarga satu sama lain, saya tidak mengizinkan Mona untuk terlalu cepat menikah. Bukannya saya tidak percaya dengan Anda, namun saya, keluarga saya bahkan Mona ingin mendapat kepastian dari Anda dan keluarga Anda terlebih dahulu. Jika keluarga Anda sudah memberi lampu hijau, keluarga kami juga akan memberikan lampu hijau kepada hubungan kalian. Apalagi kita juga belum tahu apakah Mona bersedia membuka hatinya untuk Pak Ardian. Baik, saya mengerti. Ardian yang mengangguk. Kita tunggu dulu Mona. Mona, apakah dia bersedia untuk dekat dengan Anda Pak Ardian? Saya juga tidak mau memaksakan anak saya untuk menikah atau berhubungan dengan laki-laki pilihan saya. Saya serahkan semua pilihan kepada putri saya sendiri, sahut Tuan Johan. Baik Tuan, saya juga tidak memaksa untuk Mona membalas perasaan saya. Namun jika niat baik saya diterima, ya syukur. Namun jika Mona ingin mencari laki-laki lain, ya silahkan. Saya akan mundur, ucap Ardian.
Setelah Mona menidurkan Kania di kamar, Mona memutuskan untuk kembali turun ke lantai bawah untuk bergabung dengan ayahnya, Kadida dan juga Ardian. Namun saat baru saja Mona keluar dari kamar, tiba-tiba di depan kamar sudah ada kakak iparnya yaitu Rehan. "Eh, Kak Rey, bikin kaget saja," ucap Mona yang hampir menabrak tubuh kakak iparnya. "Siapa laki-laki di bawah sana?" tanya Kak Rey. "Loh, aku kira Kak Rey gabung sama mereka," tanya Mona balik. "Tidak, aku dengar dia katanya mau melamar kamu. Apa benar?" "Iya kak, katanya dia datang ke sini untuk berniat baik, untuk melamar aku. Dia itu atasan aku di rumah sakit, pemilik rumah sakit Wijaya," jawab Mona. "Lalu, apakah kamu menerima lamaran dia? Apa kamu nggak kapok? Setelah dibohongi oleh dua laki-laki, apa tidak baiknya kamu sendiri dulu, fokus merawat Kania, dan tidak memikirkan laki-laki?" Rebahan yang seketika menyelipkan rambut Mona yang menjuntai ke telinga Mona. Mona yang mendapat perlakuan yang tidak lazim dari kakak iparnya seketika sedikit menjauh. "Kamu itu cantik, Mona. Bahkan juga lemah lembut, tidak seperti kakakmu yang cenderung galak dan tegas. Maka dari itu kamu harus mendapatkan laki-laki yang baik dan tidak pembohong, yang hanya menginginkan tubuhmu saja." Rehan yang berjalan mendekat ke arah Mona. "Maaf kak, aku harus menemui papa dan juga kak Dinda." Mona yang berjalan begitu saja menghindar dari kakak iparnya. Mona seketika berjalan menuruni anak tangga. Semenjak Mona tinggal dengan kakak iparnya, ia merasa ada yang aneh dengan suami kakaknya tersebut. Mona kerap melihat Reyhan sering menatap wajahnya dengan tatapan yang tidak biasa. Bahkan Reyhan sering masuk ke dalam kamar Mona dan juga Kania dengan alasan ingin menemui Kania dan menemani Kania tidur. Padahal jelas-jelas di kamar tersebut terdapat Mona, adik istrinya sendiri. Mona terus menuruni anak tangga untuk menuju ke lantai satu. Di sana Mona melihat sang ayah dan kakaknya sedang berbincang begitu serius dengan Ardian di ruang tamu. Mona terus berjalan mendekat ke arah mereka bertiga. Tuan Johan yang melihat kehadiran Mona seketika menyuruhnya untuk duduk di samping Ardian. Dan Mona pun seketika mengangguk lalu menjatuhkan tubuhnya di samping laki-laki tampan yang merupakan atasannya di rumah sakit. "Mona, sepertinya kamu sudah paham apa alasan Pak Ardian datang ke rumah kita. Karena dari awal Pak Ardian datang, beliau sudah memberitahu kepada kita bahwa beliau berniat baik untuk menikahimu," ucap Tuan Johan. "Bagaimana pendapatmu, Mona, tentang perasaan Pak Ardian kepadamu?" tanya Kadinda juga sambil menatap wajah adik perempuannya tersebut. Mona yang mendengar ucapan ayah serta kakaknya terdiam sejenak. Lalu ia memulai berbicara. Apakah harus secepat ini? Bukannya bagaimana? Tapi Mona dan Pak Ardian belum mengenal begitu jauh. Apakah tidak sebaiknya kita saling mengenal satu sama lain dulu, agar mengetahui sifat masing-masing? Pasti Pak Ardian juga paham, karena 2 kali saya gagal dalam menjalin hubungan, ucap Mona. "Saya paham, Mona. Dan kedatangan saya ke sini hanya ingin menyampaikan kepada kamu dan keluarga kamu bahwa saya ada niat baik kepadamu. Saya juga tidak memaksa untuk kamu terlalu cepat menerima perasaan saya. Saya hanya ingin menyampaikan perasaan saya dan niat baik saya terlebih dahulu, karena saya benar-benar ingin menikahi kamu. Namun kita bisa saling mengenal terlebih dahulu. Dan saya juga paham, pasti kamu memerlukan waktu untuk menerima perasaan saya. Dan lebih baiknya juga kita saling mengenal keluarga masing-masing sebelum melangkah ke jenjang yang lebih jauh, agar tidak ada kesalahpahaman dan perdebatan pendapat. Saya akan mencoba dekat dengan keluarga kamu dan Kania. Begitupun kamu, saya akan memperkenalkan kamu kepada kedua orang tua saya," lanjut Ardian. "Untuk kakak dan papa, kita semua setuju jika kamu akan menikah dengan Pak Ardian. Kita semua memberi restu, tapi balik lagi sama kamu. Terserah. Jika kamu mau kita juga mempersilahkan, iya kan?" sahut Kak Dinda. Mona seketika menatap ke arah sang kakak, lalu menatap wajah sang ayah yang sedang duduk di depannya. "Iya,
Semua Papa serahkan kepada kamu, Mona. Jika kamu ingin lebih dekat dengan Pak Ardian, Papa mempersilahkan. Namun jika tidak, Papa juga tidak bisa memaksa. Namun niat Pak Ardian sangat baik berani datang ke rumah kita. Apalagi kan niat terlihat begitu senang dengan kehadiran Pak Ardian. Namun semua pilihan kembali pada pada Papa serahkan kepada kamu. Karena kamu yang berhak memilih masa depan kamu sendiri. Hidup dengan siapa dan memilih ayah untuk Kania. Yang jelas, Papa tidak akan setuju jika kamu kembali dengan seseorang yang pernah menyakiti kamu dan menyakiti keluarga kita. Tutur Tuan Johan. Mona yang mendengar ucapan sang ayah seketika mengangguk. Jadi bagaimana? Apa kamu ingin dekat dengan Pak Ardian? Tanya Kak Dinda. Mona seketika sedikit tersenyum. Mona akan mencobanya. Dan bisa mengenal satu sama lain terlebih dahulu. Jika nanti cocok, kita lanjutkan, jawab Mona. Ardian yang mendengar ucapan Mona seketika tersenyum bahagia. Wajahnya tampak begitu sumringah. Bahkan Ardian berkali-kali mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Seakan-akan merasa bersyukur akhirnya perasaannya bisa dibalas oleh Mona. Walaupun belum sepenuhnya, paling tidak Mona sudah mau melangkah bersama dengannya untuk menyatukan perasaan yang sama. Jika kamu sudah menerima niat baik saya malam ini, saya akan membawa kamu datang ke rumah saya untuk bertemu dengan kedua orang tua saya. Ardian yang menatap wajah cantik di sampingnya. Mona yang mendengar ucapan Ardian seketika terkejut. Malam ini, tanya Mona dengan wajah yang syok. Iya, malam ini, jawab Ardian. Apa kamu juga belum siap? Apakah harus malam ini juga? Tanya Mona balik. Ya tidak. Jika kamu belum siap, saya juga tidak mau memaksa. Tapi bukankah lebih cepat lebih baik? Sahut Ardian. Sudahlah, datang saja. Toh kan cuman ketemu aja. Kak Dinda yang merayu adiknya sambil tersenyum. Tapi Kak, aku takut. Sekarang kan keluarga Pak Ardian ini bukan keluarga. Tenang aja, keluarga aku gak makan orang kok. Mereka sama tetap makan nasi. Sahut Ardian yang melihat Mona menjadi panik. Tuan Johan dan juga Kak Dinda yang mendengar ucapan Ardian seketika tertawa bersamaan. Hahaha, tuh kan, tenang aja. Keluarga Pak Ardian tetap makan nasi, nggak makan orang, ucap Kak Dinda yang masih tersenyum. Tapi kan tetap aja, Mona yang masih tetap takut jika akan bertemu secara langsung dengan pemilik rumah sakit besar, yaitu Rumah Sakit Wijaya. Tapi saya tidak akan memaksa jika kamu belum siap, Mona. Bilang saja sama saya, siapkan kapan, ucap Ardian. Ya, jadi kakak mah, dateng dek, gak usah nunggu lama, ucap Kak Dinda sambil meledek. Ya udah, kakak aja sana datang, sekarang ke rumah Pak Ardian. Sahut Mona dengan wajah kesal, namun menggemaskan. Iya, jadinya nanti Kak Dinda dong yang nikah sama Pak Ardian, sahut Tuan Johan. Dan seketika semua yang ada di ruang tamu tertawa. Jika nanti malam kamu benar-benar mau, aku sudah membawakan baju khusus untuk kamu, ucap Ardian. Baju? Bapak juga sudah menyiapkan baju untuk saya, Mona yang kembali terkejut. Ardian tidak menjawab pertanyaan dari Mona. Ia segera meraih ponsel di saku celananya dan segera menghubungi seseorang untuk masuk ke dalam rumah. Gile ya, Pak Ardian sangat prepare sekali. Bahkan sampai bawa baju yang akan kamu kenakan nanti malam. Kak Dinda yang menyenggol tangan Mona. Benar-benar laki-laki idaman. Udah deh, jangan ditolak, ucap Kak Dinda secara perlahan. Apa sih Kak? Jangan malu-maluin, balas Mona sedikit melirik ke arah kakaknya. Tidak lama datanglah salah satu bodyguard berbaju serba hitam masuk ke dalam rumah. Dengan satu kotak cukup besar berwarna merah muda, dengan pita berwarna gold di atasnya. Kotak tersebut diberikan kepada Ardian, lalu bodyguard tersebut kembali keluar dari dalam rumah. Kamu bisa pakai ini nanti malam. Jika kamu berkenan datang untuk bertemu dengan kedua orang tua saya. Dan saya akan menjemput kamu nanti malam.
Ardian yang memberikan kotak berwarna pink kepada Mona. Tapi, Pak, Mona yang enggan untuk menerima, namun kotak tersebut sudah berada di tangannya. Ardian seketika beranjak berdiri, lalu diikuti oleh Tuan Johan dan juga Kak Dinda. Maaf, sepertinya saya tidak bisa lebih lama lagi di sini, karena masih banyak pekerjaan yang harus saya kerjakan. Tuan Johan dan Nona Dinda, ucap Ardian. Baik Pak Ardian, saya paham dengan kesibukan Anda. Dan terima kasih sudah memampir ke rumah saya. Walaupun Anda begitu sangat sibuk, Tuan Johan yang bersalaman dengan Ardian. Mereka bertiga pun sudah berjalan keluar dari dalam rumah untuk mengantarkan Ardian. Di depan rumah sudah terdapat mobil mewah berwarna hitam dengan bodyguard yang sudah membukakan pintu mobil untuk majikannya. Kalau begitu saya permisi dulu Tuan. Ardian yang menunduk untuk memberi hormat dan dibalas oleh Tuan Johan yang juga menunduk untuk memberi hormat kepada Ardian selaku atasannya.